Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin dapatnya dari salah satu komentar sahabat kebahagiaan, dan mungkin ini bisa Kevin cek energinya, terutama secara general. Mungkin kamu dengan seseorang, kasusnya adalah belum ada sebuah kata putus, tapi kalian masih ada sebuah koneksi dengan diri dia. Entah itu hubungannya tuh lagi diem-dieman, atau mungkin juga hubungannya mungkin bermasalah dengan status, atau mungkin juga komitmen. Tapi kita akan cek bagaimana sih perasaannya dia yang sebenarnya, meskipun belum ada kata putus, tapi masih ada koneksi. Baik koneksi secara emosional, koneksi secara pikiran, ataupun koneksi lainnya. Kita akan cek energinya bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Bagaimana perasaannya dia yang sebenarnya, meskipun belum ada kata putus, namun masih ada sebuah koneksi antara kamu dengan diri dia. Jika ini adalah tema dari sahabat kebahagiaan, sebut nama dia dalam hati kamu, sebut nama dia dalam hati kamu, dan kita akan cek untuk energinya. Tarik dulu untuk signifikator dari pembacaan kita kali ini. Seseorang yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan meskipun tidak ada kata putus, atau mungkin juga ini bisa berarti adalah hubungan yang digantungkan, juga masuk ya sahabat kebahagiaan, karena tidak ada sebuah kata putus namun kalian masih terkoneksi. Lalu bagaimana untuk perasaannya dia yang sebenarnya, perasaannya dia yang sesungguhnya kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Bagaimana untuk energi perasaannya dia yang sebenarnya. Oke, sahabat bagian. Kartunya di sini adalah The Moon. Kalau berkaitan dari kartu The Moon, indikasinya adalah perasaan yang berubah-ubah. Kita belajar sedikit tentang kartu tarot. Sahabat bagian, kita tahu ya, moon atau bulan, bentuknya itu selalu berubah-ubah. Bulan tidak ada yang pasti, ada bulan sabit, ada bulan purnama. Mengindikasi tentang emosionalnya dia yang terkadang berubah-ubah. Orang ini belum memiliki kepastian untuk meninggalkan diri kamu, karena masih ragu dengan perasaan dan juga kenyataan bahwasanya orang ini masih memendam perasaan terhadap diri kamu. Ada sebuah ketakutan. Di dalam kartu tarot, kartu The Moon itu memiliki makna tentang sebuah ketakutan. Ada ketakutan khusus dari diri dia. Mengapa? Dia tidak memutuskan koneksi dengan kamu. Meskipun tidak ada kata pisah, meskipun belum ada kata putus, masih terkoneksi, baik mungkin secara hubungan, secara kekerabatan, atau mungkin juga koneksi secara perasaan. Karena dia memang sejatinya takut kehilangan tubuh fisik kamu atau keberadaan diri sahabat kebahagiaan. Jadi bisa mengindikasi bahwa perasaannya dia yang sesungguhnya kepada diri kamu adalah takut kehilangan kamu, dan masih ada perasaan. The Moon ini juga memiliki makna tentang emosional, perasaan yang terdalam. Ya, perasaan terdalamnya dia adalah dia takut ketika mungkin ada sosok orang yang menggantikan diri kamu dalam hubungan ini. Ini yang membuat diri dia seakan-akan menggantungkan sebuah hubungan. Lalu kita akan cek bagaimana untuk pergerakan selanjutnya. Apa kata semesta? Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Wands. Sahabat kebahagiaan, kalian bisa lihat dari simbol kartunya. Di kartu Five of Wands ada simbol orang yang sepertinya sedang berantem. Ada orang yang simbolnya ini lagi berantem atau sedang bertikai.
Perasaan dia yang sebenarnya adalah dia sebenarnya lelah untuk berantem atau membahas tentang masalah perasaan atau emosional. Sebenarnya orang ini pengen damai-damai saja dengan kamu, namun terkadang di antara kalian egonya ini masih ada. Tapi untuk suasana hari ini, suasana hatinya dia untuk saat ini, dia sepertinya nggak mau cari ribut. Kalau ribut, mungkin saat kebagian akan mengambil keputusan benar-benar memutuskan koneksi dengan diri dia, sehingga dia tidak ada sebuah peluang untuk mengakses diri kamu. Perasaan yang sebenarnya dari diri dia adalah menginginkan sebuah perdamaian, gak mau ribut-ribut lagi. Ya, ada sebuah kesadaran dari diri dia bahwa dia sepertinya akan mengalah untuk lebih bisa menghargai diri kamu. Dan mudah-mudahan ini sifatnya adalah konsisten ya sahabat kebahagiaan, karena 5 tongkat ini juga memiliki makna tentang perdebatan. Namun perdebatannya di sini kalau misalkan di antara kalian tidak ada yang mengalah, maka perdebatan itu akan terus terjadi. Namun dalam lubuk hatinya dia yang paling dalam sebenarnya, orang ini masih memiliki perasaan takut untuk kehilangan kamu. Dan mungkin statusnya adalah hubungan yang digantungkan, TTM, teman tapi mesra, hubungan tanpa status, apapun itu. Ada indikasi sahabat kebahagiaan jika kamu terus-terusan berada di dalam koneksi semacam ini akan menjalar sebagai hubungan karmic relationship. Perlu sahabat kebahagiaan ketahui, hubungan karmic yang pernah Kevin jelaskan di videonya Kevin yang sebelum-sebelumnya, di video edukasi. Hubungan karmic itu adalah hubungan yang memang sangat menyiksa sekali. Walaupun ada romansa di situ, sifat kemelekatannya itu akan semakin tinggi. Dan potensi hubungan semacam ini, meskipun belum ada kata putus, perasaannya dia kepada kamu akan melekat sebagai hubungan karmik. Jika tidak ada sebuah keputusan dan ketegasan, hubungan karmik akan terus terjalan. Seakan-akan kamu adalah milik dia dan dia adalah milik kamu. Namun semuanya itu adalah sebuah ilusi. Karena di dalam kartu tarot The Moon ini juga memiliki makna tentang ilusi. Arti kartu The Moon itu adalah ilusi. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Five of Pentacle. Memang benar sahabat kebahagiaan. Mengapa dia semacam ini? Belum ada kata putus, masih ada koneksi. Orang ini hanya ingin dikasihani oleh kamu. Dia hanya mengharapkan sebuah belas kasih dari diri kamu, bahwa kamu mungkin bisa memperlakukan dia menjadi lebih baik lagi. Ya kalau ini adalah hubungan toxic relationship dan dia yang toxic, buat apa memberikan sebuah empati kepada diri dia? Tapi yang jelas Kevin melihat meskipun belum ada kata putus, orang ini berupaya agar kita memiliki sebuah kolaborasi lagi di dalam sebuah komunikasi dan juga di dalam sebuah pertemanan. Ini adalah maksud diri dia. Kita akan membahas sedikit tentang angel number karena kita bertemu di kartu berangka 5. Di sini ada kartu Five of Wands, di sini ada kartu Five of Pentacle. Membahas sedikit tentang angel number angka 55. Pesan tersembunyi di dalam kartu tarot ini sebagai signifikator. Angka 55 ini memiliki makna tentang sebuah pertanda, baik pertanda baik atau pertanda positif, tentang bagaimana cara malaikat penjaga dari sahabat kebahagiaan ini berkomunikasi dengan diri kalian dan menyarankan untuk bisa menemukan sebuah solusi dalam hubungan ini. Karena biasanya jika angka 55 di sini muncul dalam kaitannya tentang tema kita hari ini tentang sebuah perubahan dari sebuah transisi yang akan datang dalam kehidupan kalian, terutama dalam ranah percintaan semacam ini. Apakah hubungan ini akan tertuju pada penentuan nasib baik kamu, kebebasan kamu, atau mungkin juga kamu akan selamanya terikat koneksi hubungan dengan dia. Tapi yang jelas, jika saat kebaikan menentukan kehidupan kamu sendiri dalam tema kita hari ini, maka kamu akan menemukan sebuah kebebasan dan sebagai penggantinya akan ada orang baru yang akan hadir untuk diri kamu. Namun ketika sahabat kebahagiaan masih melekat dengan koneksi semacam ini, kalian yang akan menentukan nasib kalian.
bahwa hubungannya ini akan semakin terikat. Ini adalah makna dari angel number angka 55. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah King of Swords. Ya. Dia ingin berdamai dengan diri kamu. Namun perlu diingatkan sahabat kebahagiaan, jika mungkin kamu punya janji sama dia akan menagih janji. Atau justru sebaliknya, dia punya janji sama kamu akan menanyakan tentang janji itu. Dan ini bisa menjadi sebuah pemicu pertengkaran kembali. Tapi Kevin melihat bahwa sejatinya hubungan ini meskipun belum ada kata putus, dia berharap agar kita masih terkoneksi dan memperbaiki komunikasi. Yang penting jangan membahas tentang hal-hal yang sensitif, terutama janji. Tapi perlu diingatkan sahabat kebahagiaan, jika janji dikhianati, jika janji tidak terrealisasikan tanpa ada sebuah kejelasan, ini bisa menjadi sebuah permasalahan-permasalahan di perjalanan selanjutnya. Karena Kevin melihat aliran energi semacam ini, sebaiknya memang kalian belajar untuk bisa menerima. Jika dia sudah menjadi mantan kamu, ya maka posisinya adalah mantan, orang yang pernah mengisi hati kamu. Namun kalau misalkan kembali lagi dengan diri dia, bagaimana? Janji inilah yang akan merusak hubungan kalian berdua. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Wands, sahabat kebahagiaan. Kedua kartu ini bukanlah kartu pasangan, walaupun sifatnya adalah Queen dan juga King, tapi elemennya berbeda. Ini adalah King of Swords, ini adalah Queen of Wands. Kalau King of Swords pasangannya adalah Queen of Swords. Kalau Queen of Wands pasangannya adalah King of Wands, tapi di sini kartunya adalah Sword dan juga Wands, mengindikasi bahwa sejatinya hubungan kalian, walaupun masih ada perasaan dia kepada kamu, namun kalian sudah tidak satu frekuensi lagi. Kalau sudah tidak satu frekuensi lagi, mungkin kalian pola pikirnya tidak lagi sama. Tapi dia masih berharap bahwa perasaan ini masih bisa disatukan. Apakah hubungan ini masih bisa disatukan dan kembali menjadi yang lebih baik lagi? Kita akan cek. Oke, kartunya adalah Justice, keadilan. Semesta berkata kepada Kevin, apakah hubungan ini bisa diperbaiki? Justice di sini akan memberikan sebuah petunjuk. Jika pembacaan ini adalah hubungan cinta bersegi-segi, maka tidak akan bisa bersatu. Karena salah satu di antara kalian mengkhianati pasangannya masing-masing. Sehingga semesta akan memberikan sebuah rasa sakit yang kalian terima bersama-sama. Hubungan yang digantungkan, tidak ada kejelasan dengan diri dia. Namun jika hubungan ini bukan cinta bersegi-segi, apa yang akan terjadi? Justice adalah simbol dari hukuman dan juga keadilan. Maka akan muncul sebuah kesadaran di mana kalian bisa memperbaiki satu sama lain untuk bisa terhubung kembali, termasuk diri dia. Namun ada kalanya orang tidak bisa menepati janji karena ketidakmampuan dia, atau mungkin juga tidak ada sebuah semangat. Maka dari itu, jika dia memiliki janji kepada diri kamu dan janji itu harus ditepati, coba untuk memberikan sebuah keringanan untuk menghargai dia. Karena Kevin melihat di sini ada sebuah pergerakan bahwa diri dia bisa berjuang, bisa berproses di dalam janji itu. Tapi orang ini atau mungkin juga kamu butuh keringanan. Ya, keringanannya itu dari mana? Dari rasa percaya, dari kepercayaan kalian satu sama lain. Janji untuk tidak berselingkuh, janji untuk tidak memainkan hati, janji untuk bisa berbuat baik. Oke, mungkin itu adalah proses dalam memunculkan sebuah kesadaran tinggi. Tapi perlu diingatkan sahabat bagian, jika orang ini memiliki karakter yang sudah kamu ketahui, atau watak yang sudah kamu ketahui dan wataknya atau karakternya ini tidak baik, dia bisa menjadi lebih baik lagi atau tidak? Kevin rasa dia bisa akan mengulangi kejadian yang sama, karena dia bukan bocah yang baru kemarin sore. Kita membahas secara psikologi. Jika orang udah usianya lebih dari 21 tahun, maka karakternya sudah terbentuk. Jika kamu tahu karakternya dia kayak gini, dia harus menjadi kayak gini, nggak bisa. Perlu diingatkan, kita sebagai manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain untuk menjadi apa dan juga seperti apa.
Yang bisa mengontrol itu semua adalah kesadarannya dia sendiri. Dengan menyentuh kesadarannya, kemungkinan justice di sini akan membuat diri dia berubah untuk bertanggung jawab dalam hubungan semacam ini. Berilah sebuah kompromi dalam hubungan antara kamu bersama diri dia. Berilah sebuah kesepakatan antara hubungan kamu bersama diri dia. Kesepakatan akan menciptakan sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan, karena komitmen itu adalah komponen cinta. Namun jika kisahnya ini adalah cinta bersegi-segi, semesta berkata, apa yang Kevin sampaikan tadi, bahwa kalian akan mendapatkan sebuah hukumannya, yaitu hubungan yang menyiksa. Meskipun belum ada kata putus, kalian akan merasakan penderitaan dalam kata rindu. Walaupun tahu ini menyakitkan, ini tidak benar, tapi rasa rindu dibayang-bayangi oleh bayangannya dia, dibayang-bayangi dia akan bayanganmu, itu akan selalu muncul di dalam benak kalian. Untuk bisa terlepas dari itu semua, memang balik lagi di dalam kesadaran secara spiritual. Tema ini pernah Kevin sampaikan kepada diri sahabat kebahagiaan di pembacaan cinta bersegi-segi 8 bulan itu. Kevin selalu menemukan kartun The Devil muncul. Dan Kevin mengambil sebuah kesimpulan bahwa cinta bersegi-segi paling banyak itu dikuasai oleh The Devil. The Devil itu simbol dari hasrat atau hawa nafsu atau keinginan manusia. Dan 98% iblis berhasil menguasai manusia, terutama dari hasratnya, terutama dari keinginan. Karena iblis tercipta untuk bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Maka dari itu, untuk bisa menciptakan sebuah kebaikan di dalam diri kita adalah kesadaran secara spiritual, agar sahabat kebaikan tidak terjebak di dalam cinta bersegi-segi yang melekat. Kalau misalkan kamu sudah berdoa kepada Tuhan kamu sudah menyerahkan diri, pengakuan dosa dan lain sebagainya terhadap cinta bersegi-segi, namun kenapa masih kepikiran dia? Belajar untuk menyadari. Karena 98% iblis memang berkuasa akan itu. Kita tidak bisa menyalahkan iblisnya, karena itu adalah tugas dari iblis. Mungkin itu sedikit ya gambaran pembacaan dari terusan pembacaan Kevin yang lalu. Karena Kevin juga belajar tentang demonologi, bagaimana karakter iblis untuk bisa membelenggu seseorang terjebak di dalam sebuah hubungan. Cinta adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Namun cinta bisa menjadi sesuatu hal yang menghancurkan seseorang, karena kelemahan manusia itu ada di cinta. Kenapa Kevin menyampaikan ini semua? Kartunya di sini adalah justice. Kalian bisa baca ya, kartunya di sini adalah justice. Justice adalah keadilan. Semesta akan memberikan keadilan tentang perjalanan hidup ini. Oke. Meskipun belum ada kata putus ya, hubungan kamu bersama diri dia. Ada dua versi, adalah hubungan yang cinta bersegi-segi dan bukan cinta bersegi-segi. Jadi kalian harus bisa pahami tentang bacaan general reading ini ya. Lalu sebaiknya apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan? Jika kenyataannya dia masih terus mendorong perasaan ini untuk terus terhubung, meskipun tidak ada kata putus, apa yang sebaiknya sahabat kebahagiaan lakukan? Ini Kevin pakai kartu yang warnanya hijau untuk melihat tentang sebuah perbaikan ya. Kartunya ini penciptanya sama, gambarnya pun juga hampir sama. Ini Kevin lagi suka banget tema ini. Mungkin ini temanya nanti akan Kevin baca di tema Halloween ya. Oke, untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Ten of Wands. Kalau kita membahas tentang sebaiknya apa yang harus kamu lakukan dalam perjalanan semacam ini, meskipun belum ada kata putus, perasaannya dia sebenarnya masih ingin tetap terhubung kepada diri kamu. Kevin melihat tentang penderitaan yang kamu rasakan sebanding tidak dengan kebahagiaan yang kamu rasakan dengan dia. Karena kartu Ten of Wands ini memiliki makna tentang permasalahan yang berat atau beban. Jika keberadaannya dia membuat beban emosional kamu semakin berat, maka sebaiknya lepaskan.
Jangan semena-mena karena berkata bahwa ya aku pengen jaga silaturahmi dengan dia. Tapi perlu diingatkan, yang namanya mantan, yang namanya bekas kekasih, pasti ada luka yang tersimpan. Dan luka itu sudah beneran damai atau belum? Jika luka itu belum damai, seberapa kuat kalian bertemu, pasti akan menciptakan sebuah trigger sendiri atau stimulus sendiri bahwa bisa mengingat kejadian-kejadian yang menyakitkan. Jika mungkin saat kebagian memiliki kesimpulan bahwa ya nggak apa-apa, yang penting bisa jaga silaturahmi dengan dia, hubungannya baik-baik saja. Oke, tidak masalah. Keputusan ada di diri kalian. Yang penting kalian bisa menjaga diri kalian dan tidak ada sebuah beban lagi dalam hubungan semacam ini. Dan etika di antara kalian harus tetap terjaga. Karena kartu 10 tongkat atau 10 of Wands ini memiliki makna tentang beban. Jika masih ada beban emosional terhadap diri dia, maka sebaiknya lepaskan, jangan dilanjutkan, karena hubungan kamu akan semakin berat. Lalu perjalanan yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah King of Swords. Dua kartu King of Swords muncul di sini dengan jenis kartu yang berbeda, namun penciptanya sama ya. King of Swords di sini memiliki makna tentang sebuah keputusan yang harus kamu ambil benar-benar dari diri kamu. Seperti angel number kita yang Kevin sebutkan tadi di kartu 5 of Wands dan juga 5 of Pentacles, kartu paling atas. Jika saat kebahagiaan mungkin kamu, ini adalah tema kamu dan kamu sering lihat angka 55. Artinya perubahan besar itu ada di diri kamu, bukan di diri dia. Penentunya adalah kamu. Jika dia membawa sebuah kabar perasaan emosional kepada diri kamu, namun statusnya sudah tidak ada dan tidak ada kata putus di situ, artinya kamu harus berkompromi dan tegas terhadap diri kamu agar kamu tidak diperalat atau dikendalikan. Simbolnya di sini ada sosok alien. Aliennya di sini punya otak yang terlihat, artinya pemikiran. Lalu aliennya di sini sedang menggerakkan boneka dengan tangannya, mengindikasi bahwa orang ini bisa mempengaruhi banyak hal, terutama dalam ranah komunikasi, yang seakan-akan kalian termanipulasi di dalam sebuah hubungan bahwa kita masih terikat hubungan seperti dulu lagi. Namun kalian melupakan tentang beban, penderitaan yang dirasa, sehingga boleh dikatakan hubungan semacam ini adalah mengabaikan rasa sakit kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Pentacle, Ace of Pentacle. Oke, Ace of Pentacle di sini adalah penerimaan. Simbolnya ada tangan yang dicap gambar pentacle di sini sebagai bentuk penerimaan. Kalau kamu menerima diri dia tanpa ada sebuah beban, tidak masalah soal kebahagiaan. Yang penting kalian menghormati keputusan kalian masing-masing dan selalu menjaga etika. Kalau dia tidak menjaga etikanya, dia masih ngerepotin kamu, dia masih membuat permasalahan terutama pikiran sama kamu wajib untuk mengambil keputusan di sini dan gak ada kompromi lagi buat dia. Aku benar-benar harus tegas memutuskan ini. Kalau nggak apa, kamu yang dikendalikan. Mungkin sebagian di antara kalian menerima jika dia masih terkoneksi dengan kamu, tapi apakah kamu dikendalikan oleh dia lagi atau tidak? Kalau kamu masih dikendalikan oleh diri dia, kamu harus tegas terhadap diri kamu. Ada kalanya kita berempati kepada seseorang, ada kalanya kita juga harus tegas. Agar apa? Agar kita bisa menghargai perjuangan kita, terutama rasa sakit kita. Kita sebagai manusia itu wajib untuk menghargai penderitaan kita, agar kita tidak ditindas, agar kita adil dan bijaksana untuk diri kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat, orang yang benar-benar memiliki sebuah value. Termasuk di dalam sebuah doa, Tuhan kuatkan aku dalam hubungan semacam ini. Maka Tuhan akan memberikan sebuah ujian kepada diri kamu agar kamu menjadi kuat. Maka doanya tambahin, Tuhan kuatkan aku, Tuhan lindungi aku. Maka kamu akan dilindungi. Ketika kamu berdoa untuk dikuatkan, pasti akan banyak ujian. Tujuannya apa? Agar kamu di sana bisa kamu kuat. Biar kuat. Untuk bisa kuat di sana bagaimana caranya? Perenungan, refleksikan diri, bermeditasi, dan juga menelaah lagi
tentang selama ini apa yang kamu dapatkan dalam hubungan semacam ini. Walaupun kamu berharap ini semua bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi, mungkin ada. Apakah dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Kata kuncinya di kartu Ten of Wands. Apakah dia memberikan beban, masih memberikan beban atau tidak? Kalau dia tidak memberikan beban, mungkin kamu bisa menerimanya. Tapi perlu diingatkan, jika ini bacaan adalah cinta bersegi-segi, balik lagi di kartu Justice. Jadi untuk bisa memahami tentang bacaan kartu tarot di tempatnya Kevin atau di channelnya Kevin, harus ada logika dan benar-benar menyimak, bukan hanya mencari validasi atau pembenaran. Karena Kevin pun juga akan menerapkan secara psikologi untuk bisa membuka kesadaran dari sahabat kebahagiaan. Jadi nggak cuma ngeramal-ngeramal doang ya. Kalau yang cuma ngeramal doang banyak di sana, tapi edukasinya nggak ada. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Pentacle kembali, yaitu adalah Eight of Pentacle. Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin melihat siklusnya dia kepada kamu ini akan terus berputar. Meskipun belum ada kata putus, harus diambil keputusan. Kalau tidak, ini bisa menjadi sebuah korban perasaan lagi. Siapa di sini yang menikmati hubungan yang digantungkan? Ada nggak? Hubungan digantungkan itu tidak ada sebuah kejelasan. Sejatinya manusia itu butuh diakui, terutama keberadaannya, terutama emosionalnya. Terutama untuk kalian sahabat bagian yang memiliki divine feminine yang kuat, kalian butuh diakui. Bukan mencari sebuah validasi, tapi diakui. Diakui dalam status agar tidak dipermainkan kembali. Suite of Pentacle di sini adalah Eight of Pentacle yang memiliki makna tentang korban perasaan. Jangan sampai kamu menjadi korban perasaan. Simbolnya di sini cukup creepy ya, karena tarotnya kalau nggak serem, nggak Kevin gitu. Kalau tarot serem ini enak banget dibaca. Eight of Pentacle di sini ada sosok orang psikopat. Dia memenggal kepala banyak orang, lalu kepalanya ditaruh di wadah kaca. Memiliki makna tentang berjuta-juta ekspresi yang sudah ditinggalkan, berjuta-juta emosional yang sudah ditinggalkan. Namun kalau kamu tidak menghargai ekspresi emosional yang sudah kamu dapatkan dari dia, kamu akan mengulangi kejadian yang sama. Jadi perasaannya dia yang sebenarnya kepada kamu adalah sebuah perubahan emosional yang sifatnya adalah tidak menetap. Kita balik di kartu The Moon, sambil belajar kartu tarot sedikit. The Moon, seperti yang Kevin sebutkan tadi, bulan itu sifatnya adalah berubah-ubah, tidak ada yang tetap. Dan hal semacam ini energinya bagaimana? Selalu berubah-ubah, tidak tetap, dan selalu berputar-putar. Kartunya di sini adalah Eight of Pentacle. 8 pentacle. Angka 8 itu adalah simbolnya adalah infinity atau sesuatu hal yang berputar. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, perjalanan kamu bersama diri dia sebaiknya diapakan sih? Meskipun belum ada kata putus, kalian baca sendiri. Kartunya namanya adalah Death. Death di dalam kartu tarot memiliki makna tentang mengakhiri. Tegaslah pada diri kamu bahwa sebenarnya kamu masih memiliki penderitaan yang sudah kamu rasakan cukup lama. Tapi ketika dia datang kepada kamu, kamu melupakan penderitaan kamu di sini. Artinya siapa di sini yang berkhianat? Sekarang bukan dia yang berkhianat, tapi diri kamu berkhianat terhadap diri kamu sendiri. Karena kamu mengabaikan tentang penderitaan rasa sakit ini. Kartu Ten of Wands memiliki kata beban atau memiliki makna tentang beban. Kartu Eight of Pentacle seperti yang Kevin sebutkan tadi, bahwa banyak ekspresi emosional yang sudah kamu lalui, marah, sedih, dan lain sebagainya, kamu abaikan. Nanti akan menjadi korban selanjutnya. Ini kalian lihat ya simbolnya loh. Simbol kartu tarot itu punya makna. Jadi gambarnya itu punya arti. Ini ada simbol psikopat, dia mau menggorok leher seseorang di sini, nanti akan ditaruh di sini sebagai koleksi. Dan ini mungkin adalah bentuk dari ekspresi emosional kamu yang sebelumnya. Jika kamu melupakan perasaan ini, walaupun berdamai, walaupun memberikan kata maaf, tapi rasa sakit itu akan bisa didapatkan lagi. Tapi jika memang kamu benar-benar tipe orang yang baik banget, bukan naif ya,
kamu menerima dia kembali, perlu diingatkan, masalah status sudah tidak ada. Untuk kembali ke masa lalu, sorry, tidak bisa. Tapi kalau kamu baik sama aku, kamu nyapa aku, ya aku sapa. Tapi perlu diingatkan, jangan pernah berharap apapun. Karena kamu berharap apapun, penderitaan ini akan kamu rasakan kembali. Dan saran dari semesta di dalam kebijaksanaan ini adalah death, akhiri. Terutama untuk hubungan cinta bersegi-segi, saran dari semesta adalah death, akhiri. Balik lagi, death, akhiri. Oke, kebijaksanaan keputusan ada di diri kalian. Selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, saat bagian ini hubungannya fiksi, sebenarnya menyiksa. Kalian sembari belajar kartu tarot ya, dan juga tahu bahwa kartu tarot itu gambarnya itu bukan asal gambar nyomot atau apa. Gambar kartu tarot itu merefleksikan energi emosional apapun dari penciptanya. Kartunya adalah Three of Swords. Simbolnya ada sebuah jantung tertusuk 3 pedang. Jantung tertusuk 3 pedang memiliki makna tentang sakit hati. Jika memaksakan hubungan ini, apa yang akan selanjutnya jika hubungan ini tidak diakhiri? Three of Swords, sakit hati. Kita bertemu di kartu Death. Kalau sudah sampai ke sini, keluar kartu Death, akhiri. Kalau tidak, bagaimana? Three of Swords. Tapi aku gak enak hati kalau memutuskan kondisi semacam ini. Apakah aku harus menghilang dari diri dia? Semakin kau mencari cara untuk menghilang dari diri dia, ada sebuah rasa sesal bahwa kamu menghilang dari diri dia. Lalu apa yang harus kalian lakukan di sini? Berdamai dengan keadaan, sadari hubungan kamu, status dia itu apa. Jika ini adalah cinta bersegi-segi, beri sebuah kesepakatan, sadari bahwa kita akan memperbaiki hubungan untuk pasangan sah kita masing-masing. Tapi kalau tetap melanjutkan bagaimana? Ada kata sakit hati kembali. Dan ini benar-benar harus diakhiri. Meskipun belum ada kata putus. Orang ini apakah selanjutnya masih bisa memberikan yang terbaik? Three of Swords. Berakhir. Yang diakhiri apa? Status hubungannya. Yang diakhiri adalah status hubungannya. Harapan. Apapun tentang diri dia, termasuk berharap agar dia menjadi bestie kamu atau apa. Kalau cinta bersegi-segi, itu benar-benar harus dihapuskan atau diakhiri. Tapi kalau bukan cinta bersegi-segi, bagaimana? Mungkin kamu harus belajar untuk bisa menerima keadaan, karena mungkin dia bukan seseorang yang terbaik buat diri kamu. Dan seperti yang Kevin sebutkan di angel number 5 of Wands dan 5 of Pentacle, angka 55 memiliki makna tentang ketika kamu sudah tegas terhadap diri kamu dan mengambil keputusan untuk menyudahi, maka akan ada penggantinya, orang yang lebih baik lagi. Dan kartu Three of Swords di sini memiliki makna tentang patah hati, rasa sakit, penyesalan, dan juga sebuah kebohongan. Ada sebuah 3 ekspresi di sini yang mengindikasi tentang kejutan, rasa sakit hati, kekecewaan, tentang sebuah kebohongan. Ini adalah energinya. Mungkin ini tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi coba pahami dan hargai rasa sakit kamu. Karena Kevin selalu berkali-kali menyampaikan kepada sahabat bagian, ayo belajar menghargai rasa sakit hati kita agar kita tidak disakiti lagi. Kita ampuni semuanya, kita maafkan semuanya, tapi untuk kembali, sorry, tidak bisa. Karena kita adalah orang yang memiliki value, agar kita bisa menjadi sahabat kebahagiaan, orang-orang yang bahagia dengan versi diri kita sendiri, tanpa bergantung kepada sesuatu hal yang menyakitkan atau melekat. Oke, bukan berarti yang namanya mantan itu harus dihapuskan atau apa, ini tergantung dari kisah kalian ya. Tapi kalau hubungannya itu gak ada kata putus tapi nyakitin, ya kamu harus tegas. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat bagian, kartunya adalah Nine of Cups. Nine of Cups di dalam kartu tarot itu penerimaan diri, keikhlasan, berserah diri. Angka 9 adalah simbol dari spiritual. Kita membahas tentang numerologi. Angka 9 itu adalah simbol dari spiritual. Di dalam kartu tarot, angka 9 itu namanya adalah hermit, sang petapa, atau orang yang memiliki kesadaran tinggi. Nine of Cups ini adalah kesadaran emosional yang terdalam. Untuk bisa menyadari akan hal ini adalah kesadaran emosional juga harus dirasakan
Pahami penderitaan kamu dan pahami dan rasakan apa yang kamu rasakan tentang diri dia. Gunakan intuisi kamu untuk bisa menemukan jawaban ini semua. Membahas tentang intuisi sudah pernah Kevin sharing kepada sahabat bagian bagaimana kita terkoneksi dengan intuisi kita. Kita bisa menanyakan kepada diri kita. Karena kita adalah makhluk 3 dimensi dan makhluk 4 dimensi. 4 dimensi kita adalah ruh kita. Yang sejatinya kalau kita belajar spiritual, belajar bermeditasi, ruh kita akan memberikan sebuah informasi untuk diri kita. Datangnya ke intuisi. Dan intuisi itu adalah sebuah jawaban yang cukup benar. Tak bisa dijelaskan dari kata-kata, namun itu adalah sebuah petunjuk. Kenapa? Karena ruh kita tidak mengenal ruang dan juga waktu. Bisa melihat masa depan, masa lalu, dan saat ini. Sehingga dia tahu apa yang terjadi di masa depan jika memaksakan hubungan semacam ini. Maka datanglah sebuah firasat. Datanglah sebuah intuisi. Dengarkan intuisi kamu. Rasakan firasat apapun di dalam penerimaan ini. Agar kamu bisa menjadi orang yang tegas, orang yang bijak dalam keputusan ini. Karena perlu diingatkan, bacaan Kevin adalah general. Jadi segala bentuk keputusan ada di diri kalian. Kevin hanya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dari perjalanan dari sebab akibat semacam ini. Untuk menemukan jawaban yang benar-benar datangnya secara personal, balik lagi ke diri kalian. Makanya di openingnya Kevin selalu bilang, karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Itu adalah afirmasinya Kevin. Jadi setelah kalian nonton channel YouTube-nya Kevin, benar-benar menjadi orang yang bijaksana untuk diri kamu, untuk keputusan kamu. Jadi nggak ada yang komentar, lah, pret, inilah, itulah, bla bla bla, inilah, itulah. Justru akan semakin banyak memberikan energi negatif tentang diri dia, menceritakan energi negatif tentang dia, bla 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 bla. Dan orang yang membaca pasti merasa, ini orang kenapa sih? Ini orang bagaimana sih? Lebih baik simak baik-baik, selalu berafirmasi, dan Kevin juga selalu menyampaikan berkomentarlah yang baik agar kamu bisa menjadi yang lebih baik lagi. Karena apapun yang kita tuliskan bisa merefleksikan diri kita yang sebenarnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Cup, sahabat kebahagiaan. Kalau membahas bagaimana dia, orang ini sebenarnya ya mengalami sebuah perubahan emosional semacam ini karena dia ragu tentang perasaannya dia yang sebenarnya. Kalau orang ini masih ragu dengan perasaannya dia yang sebenarnya, maka jangan dipaksakan. Walaupun di kartu Ace of Cup ini memiliki makna tentang cinta, dia masih menyimpan emosional kepada diri kamu. Namun kali ini yang mengambil keputusan adalah diri kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Pentacle, yaitu Ten of Pentacle. Oke, sahabat kebahagiaan. Ten of Pentacle di sini adalah simbol kebersamaan. Kebersamaan ini mungkin bisa kamu dapatkan jika ada damai, jika ada kata maaf, dan menyadari untuk berkomitmen dengan versi kalian masing-masing. Jika ada sebuah kesempatan untuk bisa kembali, maka berubahlah menjadi versi terbaik untuk kalian. Maka semuanya itu bisa terwujudkan. Namun dengan syarat, jangan dan tidak untuk cinta bersigi-sigi. Walaupun ada kemungkinan baik cinta bersigi-sigi atau tidak, kemungkinan di sini untuk mengulangi kejadian yang sama atau masalah yang serupa itu ada. Maka sahabat kebahagiaan harus benar-benar bijak dalam kondisi semacam ini. Dan ini energi general, banyak orang yang nonton. Tarikan energinya tuh banyak orang, bukan personal. Jadi kamu bijak. Kalau masih bingung bagaimana Kevin untuk memutuskan hubungan semacam ini, jika hubungan kamu sama dia tidak ada kata putus, masih tetap terkoneksi, personal reading. Jawabannya di personal reading, karena ini mungkin bisa membaca energi kalian. Dan yang untuk personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom deskripsi ya, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya, King of Wands. Oke, seperti yang Kevin sebutkan bahwa kartunya tidak sama. Pertama Sword, King of Sword, dan sini Queen of Wands. Lalu di sini keluar kartu King of Wands.
Tapi jenis kartunya beda loh sahabat kebahagiaan. Ini dua jenis kartu yang Kevin pakai itu beda. Jenis kartunya itu beda. Gambarnya pun hampir sama, pengarangnya sama tapi jenisnya beda. Satu namanya adalah Pup Tarot, yang satu namanya adalah Horror Tarot. Dan di sini kartunya keluar King of Wands. Indikasinya adalah orang ini bagaimana sama kamu. Dia masih punya nafsu. Dia masih punya gairah. Tapi perlu diingatkan, kalian tidak satu frekuensi doang. Jadi ketika dia datang kepada diri kamu, apa yang dia rasa yang paling besar? Gairah. Dia datang sama kamu ketika dia bergairah. Dia datang sama kamu ketika ada sebuah ambisi atau keinginannya dia. Dan perlu diingatkan, yang namanya sebuah kebutuhan itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Hubungan yang serius bukan keinginan, tapi kebutuhan. Sedangkan orang ini membawa sebuah keinginan, bukan kebutuhan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Knight of Wands. Saat kebahagiaan, benar kan? Energi orang ini memang membawa ambisi, yaitu keinginan atau hasrat saja. Meskipun belum ada kata putus, dia datang kepada kamu, perasaannya dia yang sebenarnya apa? Gairah yang menggerakkan diri dia untuk terhubung kepada kamu. Tapi jika ditanya tentang status kita apa? Keputusannya apa? Belibet. Gak bisa jawab. Terlebih jika cintanya adalah cinta bersiki-siki. Tidak ada sebuah kepastian. Lalu untuk kartu yang terakhir. Oke, saat bagian kartunya adalah The Chariot. The Chariot ini tentang sebuah perjalanan. The Chariot ini tentang melanjutkan hidup kalian masing-masing. Pembacaan ini akan semakin bisa saat kebagian rasakan ketika kalian menyadari, ketika kalian benar-benar menelaah lagi lebih dalam. Kevin mau membahas sedikit tentang kalimat oracle yang ditulis di sini. Ada sebuah pergerakan. The warrior drive at night under a crescent moon. No hand on the wheel. He steer by force of will. Oke, mungkin pelafalan bahasa Inggrisnya Kevin jelek ya, tapi Kevin akan ambil maknanya saja karena Kevin nggak pandai bahasa Inggris. Tapi untuk artinya, ada seorang pejuang sedang mengendarai mobil, gambarnya di sini adalah mobil, di tengah malam di bawah bulan sabit. Namun tidak ada sebuah tangan yang mengemudikan. Dia mengemudi atau bergerak di sini dengan kehendaknya atau kekuatannya dia sendiri. Mengindikasi bahwa orang ini memang memiliki ambisi. Dia tidak ada kendali untuk mengarahkan hubungan ini mau disetir di mana. Jadi memiliki makna bahwa orang ini hanya berambisi saja sama kamu. Dia nggak bisa berjalan punya kendali yang baik. Dia hanya mengikuti kehendaknya saja. Karena dia tidak punya kendali di sini. Ini adalah energi yang bisa Kevin rasakan dari kartun The Chariot. Karena orang ini memang tidak akan pernah bisa menghentikan keinginannya dia. Dan tidak ada yang bisa menghentikan. Nothing can stop. Ini ada kalimat oracle-nya. Jadi yang Kevin rasakan tentang energi orang ini, perasaannya dia bagaimana kepada kamu. Seperti dua kartu ini yang Kevin sebutkan, dan keterangan lebih lanjutnya ada di kartu The Chariot, seperti apa yang Kevin sebutkan tadi. Ini adalah energinya untuk tema kita hari ini, sahabat kebahagiaan. Segala bentuk keputusan, kebijaksanaan ada di diri kalian ya. Terkait itu semua ada zodiak apa dan juga inisial apa yang muncul di pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena yang Kevin harapkan adalah bagaimana kalian bijaksana untuk menelaah pembacaan kita kali ini ya. Ups. Oke, sebentar, kartunya ada yang lompat. Tapi ini bukan energi. Zodiaknya yang pertama adalah Virgo. Ada Virgo muncul. Selanjutnya di sini adalah Capricorn,
Lalu di sini adalah Libra. Selanjutnya di sini adalah Cancer. Selanjutnya di sini adalah Aries. Lalu di sini ada energinya Sagittarius. Selanjutnya di sini adalah Scorpio. Lalu selanjutnya di sini adalah Taurus. Lalu di sini adalah Leo dan yang terakhir di sini adalah Aquarius. Ini adalah beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kalau zodiak inisial namanya nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, nggak usah komplain, nggak usah gimana-gimana. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Selanjutnya ada huruf P untuk papa, ada huruf Q untuk queen, ada huruf M untuk mama. Lalu di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf L untuk Luna. Selanjutnya ada huruf S untuk Singapura, ada huruf V untuk Viera, ada huruf C untuk Charles, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf W untuk Woman, ada huruf D untuk Delta, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf B untuk Bravo. Oke, selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gamma, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf K untuk Kevin, dan yang terakhir di sini adalah huruf F untuk Fanta. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom deskripsi atau di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.